Salam, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan boleh bertemu lagi dengan kami lewat Zoom ini. Malam ini kita akan semakin diberikan pemahaman kembali oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa nantinya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita tema yang kita bahas ialah Allah menerima kita sebagai anggota keluarganya. Nah, Bapak Ibu boleh nanti menyiapkan beberapa pertanyaan ya, mungkin selama pandemi di rumah ya, mungkin banyak pergumulan dengan keluarga. Malam ini boleh ditanya nantinya Bapak Ibu. Nanti kita saling memberikan semangat. Yang belum menikah juga boleh bertanya. Bagi kami yang sudah menikah, apa-apa menjadi persiapan Bapak Ibu, teman-teman saudara-saudari untuk menyiapkan rumah tangga. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk di tema kita malam ini, kita akan memuji Tuhan. Nanti kita akan masuk di dalam doa pembukaan dan harus saya sampaikan kepada silakan saya Lucy menyampaikan video. Seluruh PA ini kan seluruhnya boleh ikut. Ibu Elis rajin ikut ya. Hah? Iya, harus dengar semua. Oh, semua boleh ikut. Ya, bebas. Ini ada Sundi. Oke, Bapak Ibu, ini lagu kita Ku Cinta Keluarga Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, terima kasih Chelsea sudah menampilkan lagunya. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa pembukaan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada malam hari ini kami akan masuk di dalam PA kami untuk lebih lagi memahami firman Tuhan bahwa Allah menerima kami sebagai anggota keluarga. Dan kiranya dalam PA ini kami semua yang hadir di dalam Zoom ini, kiranya kami boleh diberkati, boleh dipersiapkan bagi kami juga yang masih belum berkeluarga untuk masuk di dalam keluarga Allah. Dan pakai hambamu Musa Ferry yang akan menyampaikan materi bagi kami semua pada malam hari ini. Kiranya alat-alat yang kami pakai juga jaringan, Tuhan boleh juga memberkati, boleh semuanya lancar. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya memberikan waktu kepada Musa untuk menyampaikan materi malam hari ini. Silakan Musa. Ya, baik, terima kasih Contoh Yohanes. Ya,
Selamat malam semuanya. Shalom. Malam, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema besar yang kita sudah bahas selama kurang lebih 3 kali pertemuan ini, ya. Dan malam hari ini kita akan masuk dalam subtema yang keempat dari pembahasan kita, yaitu tentang Allah memperhatikan kita, ya. Nah, oke, saya share dulu materinya. Ya, baik. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Allah menerima kita sebagai anggota keluarganya, ya, dengan tema besar yang tadi yaitu Allah memperhatikan kita. Subtemanya yaitu Allah menerima kita sebagai anggotanya. Nah, menjadi pertanyaan pengantar untuk kita, kenapa bentuk perhatian dari yang Tuhan berikan kepada kita itu ditunjukkan atau dinyatakan kepada kita dengan menjadikan kita sebagai anggota keluarganya, anggota keluarga Allah. Apa pentingnya bagi kita, ya, sehingga kita dijadikan sebagai anggota keluarganya? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pengalaman kita, ya, secara pribadi, mungkinkah kita akan membiarkan ada orang yang di luar sana, di jalanan sana, kemudian kita bawa masuk ke rumah kita, ya, lalu kemudian kita bilang, kamu boleh tinggal di sini, kamu boleh bergabung bersama dengan kami, ya, menjadi anggota keluarga saya, menjadi anggota keluarga kami. Mungkin tidak seperti itu. Sedangkan kita tidak kenal siapa dia, kita tidak mengetahui bagaimana latar belakangnya, gitu kan? Asalnya dari mana dan orang ini seperti apa kehidupannya, begitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, ya. Tidak mungkin setiap orang yang ada di jalan situ kita, ayo tinggal di rumah saya aja, sama-sama kita tinggal. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu ketika kita mau ajak orang tinggal di rumah kita pasti akan yang pertama ya tentu kita akan mencoba untuk mengenali dulu nih siapa nih orang ini, ya, siapa dia, ya, siapa orang ini sehingga dia kemudian bisa bergabung, bisa tinggal bersama-sama dengan kita, begitu kan? Lalu kemudian sesudah itu, ya, walaupun kita sudah kenal, tentu tidak dengan serta-merta langsung kita bilang, oh ya, kalau saya sudah kenal kamu, langsung kamu gabung aja dengan kami, tinggal di sini, di rumah. Tidak mungkin juga. Tentu ada proses yang yang harus kita lakukan, ya, sehingga kita betul-betul bisa mengenal orang tersebut, kita bisa percaya dia, dan kita bisa akhirnya menerima dia menjadi bagian di dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, demikian juga dengan Allah kita, Tuhan kita, ya. Kenapa menjadi anggota keluarga Allah itu, ya, atau penerimaan Tuhan sehingga kemudian kita dijadikan sebagai anggota keluarganya itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, Tuhan itu mempedulikan kita. Nah, ini yang mau kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Sehingga kita mengerti, ya, kita bisa memahami firman Tuhan, ya, dan akhirnya kita juga boleh semakin mengalami kasih Tuhan itu, ya, perhatian dan kepedulian dari Tuhan itu sungguh-sungguh kita boleh nikmati di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, dan tentu seperti yang kemarin-kemarin, saya minta partisipasi dari kita juga untuk boleh memberikan jawaban, masukan untuk kita boleh bicarakan, bahas, ya, kita boleh bahas setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan.
Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan ya, pertanyaan yang pertama itu adalah dengan sebutan apa murid-murid diajar oleh Yesus untuk memanggil Allah? Ya, itu dasar firman Tuhannya terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 9 ya. Saya share dulu sebentar. Matius pasal 6 ayat 9. Oke. Nah, ini dia. Firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini dia ya. Bapa kami, karena itu berdoalah demikian, kata Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, Bapak Ibu, Saudara, coba dari ayat ini, ya, dari ayat firman Tuhan ini, apa yang Bapak Ibu temukan untuk pertanyaan yang pertama? Yaitu dengan sebutan apa murid-murid diajar oleh Yesus untuk memanggil Allah? Dengan sebutan apa, Bapak Ibu Saudara? Bapak. Dengan sebutan Bapa, ya. Nah, itu saya yang ayat 9 tadi itu adalah itu adalah bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, dan yang biasanya setiap minggu atau dalam setiap ibadah kita selalu ucapkan, naikkan doa itu, ya. Nah, kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara, ya. Sebutan panggilan yang sangat luar biasa, dan tentu bukan cuma sekedar memanggil Bapa, ya, tetapi tentu kata atau sebutan itu, panggilan itu memiliki satu makna yang dalam, ya. Nah, kemarin dalam ibadah Bapak-bapak kita selama beberapa waktu ini bahas tentang doa Bapa kami, ya. Nah, 2 minggu yang lalu, 2 Selasa yang lalu saya bahas tentang panggilan Bapa, ya. Kenapa Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, panggilan Bapa itu, ya, menunjukkan tentang keluarga. Artinya di situ bahwa maksud pertama, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya memanggil Allah dengan sebutan Bapa, yaitu ingin menyatakan kepada para muridnya bahwa mereka itu bukan hanya umat Allah, tetapi mereka itu adalah keluarganya Allah. Mereka dipanggil untuk menjadi keluarga Allah, ya. Dan karena itu sebagai keluarga Allah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Nah, sedangkan kalau kita memanggil Allah itu sebagai Bapa, artinya apa? Kita ini adalah anak-anaknya Allah, ya. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam banyak kepercayaan tidak ada yang sampai mengajarkan sebegitu dalamnya, sebegitu kuatnya hubungan yang ada antara Allah dengan umatnya, ya, di mana Allah menjadi Bapa dan kita menjadi anak-anaknya Allah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, satu berkat, ya, satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dapat menjadi anak-anaknya Allah dan Allah itu menjadi Bapa bagi kita. Nah, kemudian yang kedua, ketika Tuhan mengajarkan para muridnya untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Ini berarti apa? Ini berbicara tentang kasih dan pemeliharaan Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya. Bahwa Allah kita yang juga adalah Bapa kita yang di sorga itu adalah Bapa yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya, yang pasti akan memelihara kita yang sudah diangkat, yang sudah diadopsi menjadi anak-anaknya Allah, seperti itu. Nah, seperti bapak-bapak di dunia, ya,
semua bapak-bapak yang ada di dunia adalah bapak yang mengasihi keluarganya, mengasihi anak-anaknya, dan pasti bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istri dan juga terhadap anak-anaknya. Ya, walaupun juga ada bapak-bapak ya karena sesuatu dan lain hal sehingga tidak bisa menjadi bapak yang baik untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarganya. Tetapi tentu berbeda dengan Bapa kita yang di sorga. Kalau dikatakan bahwa Bapa kita yang di sorga itu mengasihi kita, artinya bahwa kasih itu adalah kasih yang besar, kasih yang sempurna, ya, kasih yang melebihi semua kasih dari bapak-bapak yang ada di dalam dunia ini. Ya. Nah, artinya bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, ya, itu adalah kasih yang sempurna yang diberikan oleh Bapa kita yang di sorga kepada kita sebagai anak-anaknya. Maka Tuhan Yesus pernah katakan juga di dalam Injil Matius bahwa adakah di antara kamu bapak-bapak yang akan memberikan batu kepada anaknya kalau anak itu meminta roti, atau akan memberikan ular kalau anak itu meminta ikan? Nah, Tuhan Yesus katakan apa? Bapamu yang di sorga tahu memberikan pemberian yang terbaik bagi kamu. Kalau kamu tahu memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga pasti akan memberikan yang terbaik bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, maka kalau kita belajar tentang makna kata Bapa, ya, sebutan yang kita kenakan kepada Allah, itu mengandung satu makna yang sangat dalam sekali. Artinya bahwa kita ini bukan orang-orang yang biasa, tapi kita ini adalah orang-orang yang spesial, yang mulia di dalam pandangan Allah. Kita dijadikan, kita sudah diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ya, kita menjadi keluarganya Allah, dan kita dibawa masuk ke dalam kasih Bapa, dan Tuhan ya yang adalah Bapa kita itu pasti akan memelihara dan menjagai kehidupan kita anak-anaknya. Nah, ini adalah sebutan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid ya, dengan makna yang sangat dalam sekali, dan juga maknanya untuk kita ya sebagai anak-anak Allah ya. Bapa menjadi Allah kita, Allah menjadi Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya Bapa ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan yang kedua, ya. Benarkah bahwa Allah itu adalah Bapa bagi setiap orang? Nah, jadi, apakah Bapa itu adalah Allah itu adalah Bapa bagi setiap orang? Ya. Nah, beri alasan untuk jawaban kita. Ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 42. Ya. Oke, minta salah seorang di antara kita boleh membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Ya. Yohanes 8 ayat 42 sampai dengan 43. Kata Yesus kepada Kalau oke, silakan. Silakan, Pak Andrea. Maria, ya. Maria, aku lagi ribut nih, Rachel bising nih. Ya. Ya, Maria, boleh, ya. 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Muse, boleh mic-nya di open? Ya, oke. Pertanyaan untuk kita tadi adalah, apakah semua orang itu adalah anak Bapa, anak Allah? Ya. Apakah semua orang itu adalah anak Allah? Ya.
Atau apakah Bapa Allah itu menjadi Bapa bagi setiap orang? Nah, dari ayat firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, menurut kita bagaimana jawaban untuk pertanyaan ini? Benarkah bahwa Allah itu Bapa bagi setiap orang? Setiap orang? Menurut Bapak Ibu Iya, bagaimana? Kalau menurut saya iya. Ya? Kalau menurut Lucy iya. Oke. Ya, tergantung orangnya mau menerima dia sebagai Bapa atau tidak. Dalam artian percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Oke. Ya, jawaban yang cukup bagus. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu Saudara, silakan. Atau sama jawabannya dengan Lucy? Sama, Musa. Sama. Oke. Ya, betul, ya. Pada prinsipnya bahwa ya, Allah itu adalah Allah bagi semua orang. Ya, Allah itu adalah Allah bagi semua orang. Tetapi tidak semua orang mau menerima dan mengakui Allah itu sebagai Allah dalam hidup mereka. Itu menjadi masalahnya. Nah, demikian juga Allah sebagai Bapa ya adalah Bapa yang rindu untuk dapat menjadi Bapa semua manusia, ya, semua manusia yang diciptakannya. Tetapi kembali lagi bahwa tidak semua manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Masalahnya adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita dari ayat ini yang menunjukkan kepada kita satu dasar atau prinsip yang dapat membuat kita menjadi anak-anak Allah dan kita dapat memanggil Allah itu sebagai Bapa kita, ya. Yaitu jawabannya adalah kalimat ini. Kamu akan mengasihi aku. Kata aku di situ menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Tuhan Yesus, ya. Ini penegasan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang banyak ya yang mendengarkan perkataannya, pengajarannya, dan khususnya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sedang bertanya jawab dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Kenapa? Karena di dalam ayat ini konteksnya adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut sedang mempertanyakan ya otoritas dan kuasa pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, maka jawaban yang Tuhan berikan kepada mereka adalah, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari ayat ini kita mengerti bahwa oleh karena manusia itu punya kehendak bebas, ya, Tuhan memberikan kebebasan kepada masing-masing orang untuk menentukan pilihannya dan juga kehendaknya sendiri, maka berkaitan dengan jaminan atau tawaran yang Tuhan berikan kepada semua orang, yaitu bahwa Allah rindu dan mau menjadi Bapa bagi mereka, tetapi menjadi persoalan adalah tidak semua orang mau menerimanya, ya. Tidak semua orang mau mengakui Allah sebagai Bapa dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena persoalannya adalah tidak semua orang mau mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan Yesus, mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Karena itu mereka tidak dapat menjadi anak Allah. Karena jalan satu-satunya untuk dapat menerima bagian di dalam keluarga Allah, di mana Allah menjadi Bapa dalam kehidupan kita hanya ada satu, yaitu jalan itu adalah kalau kita mengasihi, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, maka jawaban Lucy dengan Maria tadi yang mengatakan bahwa Allah rindu untuk menjadi Bapa untuk semua manusia ciptaannya. Betul. Itu adalah kerinduan hati Bapa.
Ya, itu adalah kerinduan Bapa bagi kita sebagai manusia ciptaannya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak semua orang mau menerima itu, ya kan? Tidak semua orang mau percaya, tidak semua orang mau datang dan mengakui Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu orang yang tidak mau mengasihi Tuhan Yesus, maka mereka tidak mungkin dan tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Dan Allah tidak akan menjadi Bapa bagi mereka. Nah, maka kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 44, itu jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sangat keras sekali loh. Ya, maka Tuhan katakan apa? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, maka kepada orang-orang yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka, tidak mau mengasihi Kristus, Tuhan katakan apa? Mereka itu adalah anak-anak iblis, ya. Iblislah yang menjadi bapanya mereka, ya. Karena itu mereka tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, ya, di dalam kekekalan, karena mereka tidak mau datang kepada Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita belajar bahwa Allah rindu dan keinginan Bapa itu adalah agar semua orang dapat menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anaknya. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah tidak semua orang mau menerima itu, ya. Nah, tidak semua orang mau menerima itu. Maka hanya diberikan kepada mereka yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itulah yang dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa dan menjadi keluarganya Allah, ya, yang diangkat menjadi keluarganya Allah. Sama dengan dalam konteks kita, misalnya kita mau angkat anak, tentu tidak serta-merta langsung bisa angkat anak, ya kan? Tentu ada surat perjanjian di situ kan, ada hal-hal yang harus dilengkapi secara dokumen, dan tentu dari sisi keluarga yang memberikan anak juga harus setuju, atau anaknya sendiri juga harus mau kalau dia sudah cukup besar untuk bisa menentukan pilihannya, begitu kan? Nah, demikian juga dengan menjadi anak Allah, ya, menjadi anak Allah tentu juga itu didasarkan kepada pilihan masing-masing orang, ya, didasarkan kepada pilihan dari masing-masing orang, menerima atau menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan selanjutnya untuk kita adalah, bagaimanakah seseorang dilahirkan ke dalam keluarga Allah? Kalau tadi dikatakan bahwa semua orang itu, ya, Bapa rindu agar semuanya dapat menjadi anak-anak Allah, ya, menjadi keluarganya Allah. Tapi menjadi masalah adalah tidak semua orang bisa menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Nah, apa persyaratan yang diberikan Tuhan supaya kita dapat menjadi anak Allah? Nah, ini penegasan bagi kita untuk pertanyaan yang sebelumnya. Mari kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13. Ya, oke, silakan salah seorang di antara kita boleh membacakan ayat firman Tuhan ini dan juga sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Silakan Bapak Ibu Saudara. Apakah ada? Silakan. Baca saja boleh. Kalau misalnya belum siap untuk menjawab, baca ayat firman Tuhan saja. Nanti boleh yang lain menjawabnya, menjawab pertanyaan tadi. Silakan Bapak Ibu. Ayat 12 hingga 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke, ya, terima kasih Lucy. Mau sekalian jawab, Lucy? Untuk pertanyaan tadi. Nanti dibaca dulu musuh. Oke, ya, saya share dulu pertanyaannya ya. Pertanyaannya berdasarkan ayat firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah seseorang dilahirkan, ya? Seseorang dilahirkan ke dalam keluarga Allah. Bagaimanakah seseorang dilahirkan ke dalam keluarga Allah? Oke, nah ini ayat firman Tuhannya. Bagaimana ya seseorang itu dapat dilahirkan ke dalam keluarga? Saya jawab musuh. Boleh, Bu Lilis, silakan. Menurut saya kalau berdasarkan ayat berapa tadi? Ke-12 tadi itu orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, betul. Oke, ya. Ayat 12 menegaskan itu kepada kita ya. Dibilang apa? Tetapi semua orang yang menerimanya, ya. Semua orang yang menerimanya. Nya itu apa, Bapak Ibu Saudara? Nya itu menunjuk kepada siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sebagai ya. Tuhan dan Juru Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dibilang, Yesus, tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus, ya. Mereka yang menerimanya diberi apa? Diberinya. Nya itu siapa? Nya itu adalah Bapa, ya, Allah. Diberi apa? Diberi apa oleh Bapa? Kuasa, ya. Nah, kuasa di sini menunjuk kepada apa, Bapak Ibu Saudara? Kata kuasa di situ menunjuk kepada jaminan, ya, jaminan kepastian, ya. Itu dapat diumpamakan seperti meterai, ya, atau cap yang biasa digunakan dalam dunia kuno. Kalau masing-masing orang itu punya capnya sendiri. Nah, kalau cap itu sudah di-stempel ya di atas kertas perjanjian, maka itu jadinya sah, gitu ya. Nah, maka di sini dibilang semua orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus ya, diberi oleh Bapa kuasa, jaminan, meterai ya, yang menjadi jaminan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itu dia. Nah, ini ditegaskan kembali dalam kalimat selanjutnya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Ya, nama Tuhan Yesus. Kenapa nama Yesus, Bapak Ibu Saudara? Ingat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ada yang hafal ayat firman Tuhan itu? Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ada yang pernah baca? Atau ada yang hafal mungkin? Dan keselamatan Apa tidak isi? ada di dalam nama siapapun juga. Ya. Selain nama Tuhan Yesus. Ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini penekanan di situ Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang diberikan jaminan, meterai, cap, tanda sah, ya, diadopsi menjadi anak-anak Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarganya Allah. Karena hanya ada satu nama yang diberikan oleh Allah, ya, yang menjadi jaminan, meterai, yang dapat menjadikan kita anaknya Allah, ya. Nah, sama seperti tadi saya bilang bahwa masing-masing orang di zaman kuno itu punya cap-capnya sendiri-sendiri. Nah, itu dapat menjadi sah kalau cap orang itu
yang distempelkan di atas kertas perjanjian. Nah, walaupun ada orang yang datang yang lain yang punya sama punya cap, tapi cap orang yang lain itu tidak berlaku ya dalam perjanjian yang dibuat antara orang yang punya stempel dengan pihak yang lainnya. Hanya orang yang punya stempel yang dapat memberikan jaminan ya untuk membuat perjanjian itu menjadi sah ya. Nah, demikian juga dengan kita kita dapat menjadi anak Allah kalau jaminan atau stempel meterai yang dari Allah itu yang dikenakan kepada kita. Dan meterai itu atau jaminan itu atau nama, ya di sini menggunakan kata nama. Nama itu hanya ada satu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lainnya. Ya. Nah, walaupun ada pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Ya, betul. Untuk pergi ke kota Roma di Italia ada banyak jalan bisa dilewati untuk masuk dalam kota. Tetapi untuk masuk surga, ya, menerima hidup yang kekal itu hanya ada satu nama. Tidak ada nama yang lain. Ya, sesuai dengan Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya ada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini ditegaskan kembali ya di dalam bagian terakhir dari ayat 13. Ya, dikatakan melainkan dari Allah. Jadi kita menjadi anak Allah bukan didasarkan pada proses dunia, ya proses atau melalui sistem dunia, tetapi berdasarkan kepada caranya Allah, ya sistemnya Allah melalui jaminan yang Tuhan sendiri berikan kepada kita yang dapat menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Maka dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, ya dari Allah. Nah ini dia, ya dari Allah. Penekanannya di bagian terakhir dari ayat 13, dari Allah. Datangnya dari Allah sendiri. Karena Allah yang membuat perjanjian, maka menjadi sah, menjadi legal kalau itu disahkan oleh Allah sendiri. Nah, baik. Bapak Ibu Saudara, menarik ya kalau kita pelajari bagian ini. Maka sebagai orang Kristen, kita perlu memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Bapa kita. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Bapa kita dan bahwa kita memiliki hidup yang kekal, ya, bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Karena perasaan manusia selalu berubah, maka keyakinan ini haruslah semata-mata berdasarkan firman Allah, ya, bukan berdasarkan keyakinan kita, bukan berdasarkan perasaan kita, ya, tapi hanya didasarkan kepada perkataannya Allah, perkataannya Tuhan, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Alkitab firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 yang berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, ya. Nah, ini dia penekanannya Bapak Ibu. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu sudah punya jaminan untuk hidup yang kekal. Nah, ini maka sebagai orang Kristen ditegaskan kita harus percaya, meyakini dan menerima apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu bahwa Allah itu adalah Bapanya kita, Bapa kita. Dan karena kita adalah anak Bapa, maka kita memiliki jaminan hidup yang kekal yang diberikan oleh Bapa kepada setiap anak-anaknya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan 17, ya. Ada banyak hal yang dapat diperoleh kalau seseorang menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh, menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh,
Ya, jadi bukan cuma sekedar menjadi anak Allah, tapi sungguh-sungguh menghidupi kehidupan sebagai anak-anak Allah. Ya, nah, mari kita baca ayat firman Tuhan ini, kemudian kita daftarkan, ya, berkat apa yang diberikan Tuhan kepada kita yang menjadi anaknya. Ya, Roma 8 ayat 15 sampai 17. Ya, oke, silakan minta salah seorang di antara kita boleh membacakan ayat firman Tuhan ini. 15 sampai 17 ya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Tunjuk aja mungkin Musa ya, biar nggak ini nanti tabrakan. Pak Antoni ada standby? Pak Antoni? Ya, Bisa pusing. membacakannya? Iya, Boleh. nanti tabrak-tabrakan. Oke Pak. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke, ya terima kasih Pak Antoni. Nah, Pak Antoni mau jawab sekalian pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya gimana, Mas? Oke, saya share dulu ya. Ya, menurut Roma 8 ayat 15 sampai 17 ada banyak hal yang dapat diperoleh kalau seseorang menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh. Nah, apa saja? Ada banyak hal yang dapat diperoleh dengan menjadi anak Allah. Boleh share tadi, Musa? Ya, oke. Ini ayat firman Tuhannya. Kita tidak akan menjadi takut lagi. Dari ayat 15, apa yang Pak Antoni dapat? Kita adalah ahli waris. Jika kita adalah anak-anak Allah. 17 ya. Ya, ahli waris. Oke. Nah, sebelum di situ kita lihat ayat 15 dulu Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 15 bilang apa? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Roh perbudakan di situ maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Yang dimaksud dengan roh perbudakan di sini adalah apa? Roh perbudakan yang dimasukkan di sini adalah hidup di bawah kuasa dosa. Hidup di bawah perbudakan iblis dengan segala keinginannya. Ya, kehidupan yang lama yang membawa kita kepada ketakutan, ya, ketakutan dalam hidup masing-masing orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketakutan apa? Ketakutan akan hidupnya, ya, hidupnya baik hidup di dunia ini maupun juga berkaitan dengan hidup yang akan datang, ya, berkaitan dengan hidup yang akan datang. Karena roh perbudakan yang berasal dari iblis itu hanya membuat kehidupan seseorang itu menjadi susah, ya, hanya menyusahkan dan mendatangkan penderitaan, ya, hanya menyusahkan dan mendatangkan penderitaan. Karena perbudakan iblis itu membawa orang kepada hidup yang terpisah dari Allah, dan hidup yang terpisah dari Allah itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat mengerikan di tengah-tengah dunia ini, ya. Kita ingat kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu kemudian mereka diusir dari Taman Eden, ya. Dan itu adalah satu kehidupan yang sangat
susah, ya. Kenapa? Karena mereka diusir keluar dari taman Eden yang penuh dengan berbagai hal yang menyenangkan, yang membuat kehidupan semua orang yang hidup di dalamnya itu menikmati berkat-berkat secara jasmani dan juga rohani dari Tuhan. Karena semuanya Tuhan sediakan di taman itu. Maka ketika Adam dan Hawa diusir dari taman itu dan mereka harus mengusahakan hidupnya sendiri, maka itu adalah satu penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita sebagai anak Allah, maka berkat yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita adalah melepaskan kita dari roh perbudakan yang membuat kehidupan kita itu dipenuhi dengan ketakutan. Ya, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan hidup di dalam dunia, ketakutan akan hidup yang akan datang, dan semua jenis ketakutan yang lainnya. Maka ini adalah satu karunia Tuhan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita yang percaya. Ya, maka ini menjadi penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, yang di mana Allah adalah Bapa dalam kehidupan kita. Bahwa kita tidak lagi ada di bawah roh perbudakan. Roh perbudakan itu datangnya dari iblis. Maka ketika roh itu dipatahkan, maka iblis tidak punya kuasa lagi atas hidup kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Nah, ini menjadi berkat yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya, ya, yang menjadi anak-anak Allah. Bahwa kita dilepaskan dari roh perbudakan, ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari ayat 15, ya. Di sini dikatakan kamu telah menerima, tetapi kamu telah menerima roh. Nah, ini dia. Yang pertama, melepaskan kita dari roh perbudakan, yaitu roh iblis, dan ketika kita sudah dilepaskan dari roh perbudakan itu, yang datangnya dari iblis, dari setan, maka apa? Kita kemudian diberikan roh yang baru. Kenapa? Karena di dalam diri kita harus ada satu roh kuasa, ya, roh yang memiliki kuasa untuk memimpin dan mengisi hidup kita. Nah, maka hanya ada dua roh yang dapat mengisi hidup setiap hidup masing-masing orang. Salah satu di antaranya. Kalau tidak roh dari iblis, berarti roh dari Tuhan. Ya. Nah, berita baiknya adalah ketika kita percaya, kita menjadi anak Allah, maka roh perbudakan itu, roh iblis itu sudah dilepaskan, sudah dibuang dari hidup kita. Ya. Maka kita diberikan roh yang baru, yaitu roh dari Allah sendiri. Nah, kata roh di situ ditulis dengan huruf besar, ya, berbeda ya Bapak Ibu Saudara ya. Roh yang pertama itu ditulis dengan huruf kecil, menunjuk kepada roh yang berasal dari iblis, dari setan, yang memperbudak hidup kita, ya, yang membuat kita menderita karena dosa-dosa kita. Sedangkan roh yang kedua itu ditulis dengan huruf besar, R-nya. Itu menunjuk kepada apa? Roh Kudus, ya. Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, ya, menjadi yang menjadi penuntun dan penolong dalam kehidupan kita, yang membawa kita menuntun hidup kita menjadi anak-anak Allah, ya, menjadi anak Allah. Nah, ini jaminan berkat yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita, ya, yaitu bahwa Tuhan memberikan roh-Nya sendiri tinggal di dalam hidup kita sebagai jaminan, sebagai tanda dari kasih dan kehadiran-Nya dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kemudian yang ketiga, ya, roh yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dari ayat 17. Nah, itu tadi dikatakan oleh Pak Antoni tadi. Yaitu apa? Berkat yang ketiga, yaitu Tuhan, ya, menjadikan kita sebagai ahli waris, ya, ahli waris. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ahli waris itu, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, itu menunjuk kepada orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu apa? Yang apa isinya? Apa yang menjadi penekanan dari janji-janji Allah yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Janji-janji Allah itu bicara tentang apa?
Yang pertama tentu yang paling penting, yang paling utama adalah janji berkaitan dengan hidup yang kekal, yaitu bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka kita menerima hidup yang kekal. Ya, kita sudah menerima dan memiliki hidup yang kekal di dalam hidup kita. Itu janji yang paling penting, yang paling utama, ya, berkat Tuhan yang terbesar yang diberikan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Yang kedua, janji-janji Allah itu bicara tentang apa? Kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, di situ juga bicara tentang janji berkat, ya, janji berkat yang diberikan Tuhan kepada kita anak-anaknya, ya, sebagai anak-anaknya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Ulangan pasal 28, ya, kita coba perhatikan sebentar, ya. Ulangan pasal 28. Mulai dari ayat yang pertama, ya. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Ini bicara tentang janji berkat. Ya, kalau kita baca judul dari perikop ini, itu judulnya adalah berkat. Artinya bahwa ya ini adalah jaminan, ya, berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, orang-orang yang Dia kasihi. Ya, janji ini diberikan kepada orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, dalam konteks perjanjian baru di dalam Tuhan Yesus, kitalah umat perjanjian, umat pilihan Allah. Ya, umat pilihan Allah secara rohani yang dimeteraikan dengan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Maka bagi kita, janji berkat ini juga berlaku. Ya, janji berkat ini juga akan diberikan Tuhan kepada kita. Nah, maka dibilang oleh Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, berkatnya apa saja Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu baca di dalam bagian ini, ya, di dalam ayat yang ketiga, ya, sampai dengan ayat yang ke-14, di situ berbicara tentang segala janji berkat Tuhan yang akan dikaruniakan Tuhan kepada kita anak-anaknya yang hidup di dalam firman, mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Maka dibilang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu, dan lain sebagainya. Wah, ini janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi jaminan bagi kita sebagai anak-anaknya. Ya, walaupun ketika janji ini diberikan bukan berarti artinya bahwa hidup kita pasti akan selalu lancar, usaha kita pasti akan sukses, terus naik terus, ya, tidak ada pergumulan di dalamnya, bukan itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa Tuhan akan memberkati keluarga kita, memberkati usaha kita, memberkati kehidupan kita, memberkati seluruh kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan juga di tengah-tengah persekutuan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ini janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan di situ ada secara garis besar ada dua janji, ya, janji yang Tuhan berikan. Yang pertama bicara tentang keselamatan, ya, dilepaskan dari roh perbudakan, dari kuasa iblis, ya, dari perbudakan dosa, dibawa masuk ke dalam hidup yang kekal melalui pimpinan dari Allah Roh Kudus. Kita dibawa masuk dalam hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, itu bicara tentang janji berkat, ya, secara materi, secara jasmani, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Keluarga kita, anak-anak kita, semua yang ada di dalam hidup kita itu ada di dalam berkat Tuhan, ya. Ada pergumulan, tetapi kita akan melihat campur tangan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Pasti ada persoalan di dalam hidup, tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah-tengah persoalan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Setiap keluarga punya masalah, tetapi
kalau kita mau melihat dengan seksama, di situ kita bisa melihat tangan Tuhan, campur tangan Tuhan nyata di dalam kehidupan keluarga kita di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan, ya, janji Tuhan yang diberikan kepada kita, anak-anaknya. Karena itu, mari kita bersyukur, ya, bersyukur untuk Allah kita yang memperhatikan kita. Dia peduli akan hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian, tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Berkat secara rohani Tuhan sudah berikan dan akan terus Tuhan berikan, Tuhan genapkan di dalam kehidupan kita sampai akhir, ya, sampai akhir kehidupan kita. Demikian juga dengan berkat-berkat jasmani, Tuhan juga pasti akan berikan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, semuanya di dalam berkat yang Tuhan janjikan untuk kita semuanya. Karena itu malam hari ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan tema besarnya adalah Allah memperhatikan kita. Ya, ini adalah bagian yang terakhir dari tema besar ini. Bahwa Allah memperhatikan kita dengan cara menjadikan kita sebagai keluarganya. Kenapa harus jadi keluarga Allah? Untuk dapat menikmati perhatian dari Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi dalam ilustrasi bahwa kalau Tuhan tidak mengenal kita, maka tidak mungkin Tuhan akan memperhatikan kita. Kalau Tuhan tidak mengangkat kita menjadi anggota keluarganya, maka tidak mungkin Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Maka dengan kita dijadikan sebagai keluarga Allah, itu sekaligus menjadi jaminan yang Tuhan berikan bahwa kita ini adalah anaknya. Dan kalau kita adalah anaknya, maka Tuhan pasti akan memperhatikan, memelihara, akan melindungi, dan Tuhan akan tetap mengasihi kita, anak-anaknya. Ya, minggu yang lalu dalam PA dengan tema yang lalu kita belajar bahwa sekalipun kita ini adalah anak-anak yang kadang bandel, ya, yang kadang-kadang juga tidak taat, tetapi kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu tidak berubah, ya kan? Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka bersyukurlah kalau dalam hidup kita yang kita hidupi sekarang ini, kita sudah ada di dalam keluarga Allah. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah itu. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan, dan di dalamnya Tuhan katakan ada janji-janji berkat yang Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan berikan dan yang akan terus Tuhan berikan bagi kita. Berkat secara rohani, berkat secara materi jasmani Tuhan juga akan sediakan bagi kita yang menjadi anak-anaknya. Amin. Ini yang saya sharingkan bagi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada Contoh Yohanes. Oke, terima kasih Muse sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita malam ini dengan tema yang sangat baik bahwa Allah menerima kita sebagai keluarganya. Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan dari teman-teman, dari saudara-saudara semuanya, boleh menyampaikan dengan membuka mic-nya, langsung boleh menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah menyiapkan pertanyaannya boleh disampaikan. Oke, jikalau tidak ada, Bapak Ibu sudah jelas semua ya? Amin ya, sudah jelas semuanya. Amin. Bapak Ibu. Ya, jelas Kak. Oke, kita akan masuk di dalam doa kita pada malam hari ini. Jikalau ada pokok doa dari Bapak Ibu semuanya, boleh menyampaikan selain dari kesehatan kita,
Dan mungkin juga besok kita merayakan HUT GAK Palembang ya. Kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang ke-67 ya. 68. Oh, 68 ya. 68 tahun. Luar biasa. Besok dilangsungkan ibadah baik secara offline maupun online ya, yang pelayanannya ada di gereja. Kita juga berdoa supaya boleh berjalan dengan baik. Secara khusus untuk jaringan, ini cuaca sudah mulai hujan, supaya Tuhan boleh menolong dan semua hamba-hambanya melayani juga boleh Tuhan menolong mereka. Mungkin boleh sebutin petugas-petugas besok ya. Contoh ada Semu, ada C. Maria, ada Elisa, Maria M, lalu ada Ica, pemusiknya itu ada Ko Erwan, Pak Safron, dan juga Sandi sama Ko Fewen. Iya, untuk petugas-petugas yang di depan mimbar dan juga Muse yang akan menyampaikan firman Tuhan. Itu untuk petugas HUT. Oke, Bapak Ibu, ini juga kita berdoa semua ya bagi yang melayani besok yang ada di Palembang, merayakan gereja kita yang ke-68. Jika tidak ada pokok doa yang lain, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu boleh membuka mic-nya atau juga tidak membuka, nggak apa-apa. Nanti minta dengan kasih yang menutup pokok doa kita semuanya pada malam hari ini adalah Ibu Herlina. Bisa Ibu ya menutup semuanya pokok doa kita? Halo Ibu Herlina. Oke, C. Maria aja nanti. C. Maria bisa C ya? Iya. Oke. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih-Mu yang sudah mengangkut kami menjadi anggota keluarga Allah. Kami dijamin Engkau Bapa kami dan kami anak kami. Kekayaan kasih kami luar biasa dalam kami. Biarlah kami dengan melakukan firman dan kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memberikan saat ini kami juga yang beruntuk perayaan. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah esok hari yang khusus gereja juga dengan Maria M, Palembang yang merayakan HUT juga Ica. Tuhan tolong berkati semua hamba-hamba-Mu yang ada di Palembang, pun kami semua Tuhan juga yang mengikuti secara online, kiranya jaringan dan urapi semuanya Tuhan boleh memberkati juga keluarga-keluarga seluruh jemaatnya ada di rumah, anak suami istri, kiranya mereka boleh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur ulang tahun gereja kehidupan kami ada di Bandar Lampung. Kami juga akan langsung secara online di Facebook. Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih untuk istirahat kami malam hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur karena Tuhan pimpin kami untuk boleh kami belajar kembali kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berikan kami kesehatan Tuhan, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Khusus untuk besok, kami merayakan ulang tahun gereja yang ke-68. Kami mohon penyertaan Tuhan, Tuhan yang melindungi kami, setiap petugas yang menjalankan, mohon Tuhan berikan kesatuan hati, berikan kesehatan untuk kami boleh dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, berkati kami semua yang hari ini ikut PA malam hari ini. Tuhan yang berkati kami melalui pengetahuan yang bertambah, semakin mengenal Tuhan, semakin kami dapat mencintai Tuhan dan Tuhan lebih mengasihi kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur, kami tutup ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
pada hari ini makanan kami makanan dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga kami seperti kami juga yang membawa kami dalam pencobaan kami lepaskan kami daripada yang jahat pencobaan tapi lepaskanlah dan kuasa dan kemuliaan sampai karena selamanya. punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai di sini. Amin. Amin. Terima kasih yang melayani Malam malam-malam. semuanya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Selamat malam, shalom. Selamat beribadah Selamat besok. persiapan beribadah besok. Istirahat yang nyenyak. Bye-bye. Sampai ketemu.